PPN 12% itu bisa buat kita miskin nggak sih? Jadi sebenarnya apa sih PPN itu? PPN itu kalau kita lihat kan adalah pajak pertambahan nilai artinya ya. Itu adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang dan jasa di berbagai tahapan produksi dan distribusi. Kalau mudahnya, bagaimana barang yang berawal dari produsen itu bisa sampai di tangan konsumen akhir. Jadi seperti itu. Nah, kata kunci yang bisa kita kutip di sini adalah nilai pajak yang dibebankan dari tahapan produksi sampai barang dan jasa itu sampai di konsumen. Nah, apa saja sebenarnya objek pajak yang kena kenaikan PPN 12%? Atau yang kita sebut kriteria barang kena pajak atau BKP dan juga JKP atau jasa kena pajaknya. Jadi kalau yang kena itu katanya ada tas, kemudian pakaian, sepatu, produk otomotif, mobil, motor, mobil listrik juga, alat elektronik, handphone, kemudian ada juga seperti pulsa, produk kecantikan layaknya kosmetik, dan juga jasa streaming musik dan film. Terus yang nggak kena apa aja? Barang kebutuhan pokok, makanan seperti beras, gula, atau segala macamnya yang kita konsumsi sehari-hari di mana saja katanya. Kemudian ada juga jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial, kemudian jasa transportasi umum, dan juga jasa tenaga kerja. Itu yang katanya nggak kena PPN 12%. Noh, ya udah ya. Kayaknya juga kita nggak akan beli barang-barang mahal atau barang elektronik di tahun 2025 nanti ya. Juga cuma naik 1%, dikit lah. Mungkin beberapa orang ada yang berpikir seperti itu. Tapi hati-hati dengan permainan kata. Coba kita breakdown hitung-hitungannya. Misalkan Anda membeli pulsa, oke, pulsa harganya 100.000, dengan hitungan pajak 11% yang diterapkan sekarang, harganya kalau kita lihat harga pulsa dikali 11% itu kan menjadi 11.000. Ditambah dengan harga pokoknya 100.000, jadi totalnya adalah 111.000 rupiah untuk pulsa seharga 100.000. Nah, kalau digunakan perhitungan 12%, harga pulsanya akan menjadi 112.000 rupiah. Naiknya memang 1.000, tetapi kalau misalkan dalam sebulan Anda membeli pulsa tidak hanya sekali, berarti Anda bisa mengakumulasikan nih nilainya berdasarkan perhitungan tadi. Jadi jika diakumulasikan, harganya akan mengikuti dari pertambahan yang cukup signifikan sih. Nah, kemudian ada juga nih pertanyaan. Yang penting kan bahan pokok nggak naik. Apa benar seperti itu? Coba kita analisa lagi yuk. Bahan pokok seperti beras, gula, garam, dan lainnya yang tidak terkena kenaikan pajak atau PPN 12% itu kan pastinya memerlukan proses ya. Proses dari pertama dia dipanen, kemudian pada akhirnya sampai ke konsumen. Nah, proses-proses ini kan memerlukan tools yang dimana bisa kita lihat seperti masyarakat yang menjalankan operasional, kemudian kendaraan untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok itu ke pasar, ke masyarakat. Dan hal-hal yang saya sebutkan tadi itu terkena imbas dari kenaikan pajak atau PPN 12%. Belum lagi misalkan biaya komunikasi seperti telepon, kemudian internet yang digunakan dari distributor ke pedagang. Ada juga dari pedagang ke konsumen, yang juga pastinya terkena PPN 12%. Barang-barang kebutuhan pokok yang digadang-gadang katanya nggak akan kena imbas dari kenaikan PPN 12% itu, pada akhirnya akan terkena nih impact-nya dari kenaikan harga hasil dari pengutipan nilai pajak di sektor pendukungnya tadi. Nah, secara logika kan tetap aja kita naik nih harganya ya. Jikapun nggak naik, pertanyaannya adalah ada nggak jaminan yang bisa dipegang rakyat misalkan memang produk-produk atau bahan pokok tersebut tidak kena PPN 12%? Pertanyaan berikutnya, kenapa naik harus 12%? Apa urgensinya? Kalau kita lihat dari sejarah, penetapan PPN 10% itu sudah dilakukan semenjak tahun 1950 hingga Maret 2022, yang dimana itu sudah terjadi 72 tahun. Di tahun 74 sampai 1983 itu malah banyak yang dikecualikan dari PPN 10% ini. PPN 11% dimulai dari April 2022 sampai Desember 2024 ini. Awal tahun 2025 kita mencicipi 12%. Nah, kenaikan PPN digadang-gadang untuk peningkatan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Kemudian ada juga program kesejahteraan sosial dan katanya mendukung stabilitas fiskal. Kalau kita lihat,
pajak ini kan adalah pengutipan dari nilai barang. Ya, jadi semakin banyak yang belanja, semakin banyak juga pajak atau nilai pajak yang bisa dikolekkan. Tetapi kan sekarang daya beli masyarakat sedang turun. Indonesia mengalami deflasi beberapa bulan ini, dan ini merupakan dampak dari banyaknya PHK-PHK yang terjadi semenjak awal tahun 2024 loh. Nah, alasannya kenapa ini bisa terjadi adalah karena ketidakmampuan industri bersaing dalam momen saat ini, situasi saat ini. Permintaan Bank Sentral Indonesia juga agar masyarakat lebih banyak belanja, agar pertumbuhan ekonomi di atas 5% juga tidak dapat terwujud. Terus sekarang masyarakat kelas menengah yang sekarang sedang berhemat untuk hidup, kini ditunggu nih kutipan pajaknya dari barang-barang yang mereka akan konsumsi nanti. Aduh, kasihan loh. Saya juga termasuk masyarakat kelas menengah nih. Dan sudah pemasukannya sedikit, kemudian pemotongannya berlipat. Wah, kalau untuk meningkatkan penerimaan negara, Indonesia tuh punya kok sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dengan sedemikian baik dan dibuatkan misalkan rantai produksinya jika memang daerah tersebut memang unggul dalam sisi pertanian ya. Sehingga bisa sampai ini ke masyarakat produk-produknya. Kenapa kita tidak menguatkan hal itu? Malah justru mengutip pajak dari masyarakat yang sekarang sedang berkutat dengan hidupnya. Ini juga saya hampir lupa. Waktu lalu Indonesia sebenarnya sudah memiliki kuota salah satu bahan kebutuhan pokok yang mampu disebarkan ke masyarakatnya di seluruh Indonesia. Tapi ada nih beberapa oknum yang justru mengimpor dari negara lain yang menyebabkan kuota dalam negeri itu oversupply. Nah, hasil dari investigasi menemukan adanya potensi korupsi dan menjatuhkan harga bahan pokok yang sudah diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia untuk dibuat, dan sehingga uang yang dikeluarkan untuk produksi itu akhirnya tidak menutupi nih, bahkan merugi bagi masyarakat yang membuat bahan-bahan kebutuhan pokok itu. Akibatnya ya pembayaran yang nilainya sekian itu tidak menutupi, menjadikan daya beli masyarakat juga menurun. Ya karena nggak ada uang tuh beli, jadinya begitulah korupsi. Derita masyarakat tiada akhir ya. Sumber daya alam yang tidak dikelola dengan maksimal, sehingga justru kalah kontribusinya dibandingkan pajak konsumsi yang membebani rakyat. Dan juga pemaksaan terhadap ketergantungan pada pajak konsumsi seperti PPN ini menunjukkan bahwa minimnya diversifikasi pendapatan negara. Dan ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan pada saat kita tahu bahwa Indonesia itu sebenarnya sangat kaya secara alam. Alih-alih mendayagunakan potensi yang lebih besar, negara lebih memilih mengutip nilai dari kalangan kelas menengah yang semakin terjepit nih karena tidak adanya kepastian biaya hidup yang semakin menjulang tinggi setiap harinya. Contoh nih, misalkan di Bali. Di Bali kan UMK itu sudah ditentukan ya. Tetapi ada 5 kabupaten yang tidak mampu mengakomodir keputusan pemerintahan daerah ini. Karena kebanyakan industri UMKM itu tidak memiliki kapasitas yang serta-merta mampu mengikuti anjuran pemerintah untuk menaikkan UMK seperti yang mereka inginkan. Biaya produksinya itu tinggi, kemudian tuntutan gaji karyawannya diminta tinggi juga. Tapi belum terbangun nih ekosistem pemasaran produk UMKM yang secara signifikan mampu memberikan mata rantai produksi yang bagus kepada konsumennya. Jadi ya wajar nih pada akhirnya kenapa pemenuhan UMK ini nggak bisa dilaksanakan dengan baik. Saya juga keinget sebuah berita tentang seorang pelaku UMKM di Boyolali yang terpaksa harus gulung tikar karena nggak mampu membayar pajak dari negara senilai 671 juta rupiah. Itu pun setelah diturunkan dari yang awalnya 2 miliar rupiah loh. Nilai pajak yang tertagih saat kantor pajak memeriksa usaha yang digagas sekitar 1.300 peternak sapi perah untuk menjadi mitranya dalam memasarkan produk susu dari daerahnya. 2 miliar coy! Nilainya kayak narik pajak dari pengusaha yang gede banget ya. Kenapa ya pemerintah pusat dan daerah saat ini itu terkesan simpel sekali membuat sebuah kebijakan-kebijakan
yang pada akhirnya terkesan tidak maksimal untuk pemenuhan tujuan utama. Ini terkesan tidak adil sih, dan pastinya nggak adil bagi banyak pihak. Jadi untuk teman-teman yang menonton video ini, kalau mau lihat informasi terkait dengan apa yang saya sudah utarakan tadi, silakan cek di deskripsi, ada banyak link beritanya di sana. Silakan dibaca-baca kembali ya. Mari kita menyiapkan diri untuk menyambut tahun baru dan nilai pajak yang baru. Saya Bligong Yuda di sesi Tukar Pikiran. Terima kasih.